Shalom, selamat datang di online service AFC Evium. Apa kabar semuanya? Senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin, selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami. Selamat datang, dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang nama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikanlah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami bagimu ya Tuhan, syukur kami bagimu Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini, kami bersyukur itu semuanya karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Banyak hal Engkau sudah berbuat di dalam kami Tuhan. Dan hari ini, saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yesus, thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang Kau jadikan untuk kami bisa beribadah bersama-sama, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati kami sebagai tanah yang baik untuk Engkau sirami Tuhan dengan benih firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu sudah bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih tim volunteer yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sepanjang tahun ini kita akan berbicara tentang life, hidup. Bukan hanya tahun ini, sepanjang 4 tahun ini, tema yang diberikan oleh gereja adalah life, tentang hidup. Dan tahun ini, tema yang diberikan adalah life in clarity, ya, tentang hidup di dalam kejelasan. Gereja rindu setiap dari kita, saudara dan saya, memiliki satu kejelasan hidup, kejelasan tujuan, kejelasan makna hidup, kejelasan akan hidup itu sendiri dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau beberapa waktu yang lalu, dalam minggu kemarin kita diajar, murid-murid bertanya kepada Yesus tentang kapan Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel. Yang mereka pikirkan adalah pemulihan kapan. Mungkin kita berpikir juga tentang kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi apa jawab Yesus? Katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang terpenting adalah bukan kapan pemulihan akan terjadi. Dan bulan ini tema kita adalah dahulukan hal yang terutama, yaitu yang paling penting. Dan Yesus memberikan sesuatu yang terpenting, bukan kapan pemulihan terjadi, tetapi Yesus mau mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk kita melalui, menjalani kehidupan kita yang dalam keadaan apapun, entah itu bagi manusia baik atau buruk, di dalam diri kita ada kuasa yang akan memampukan kita untuk kita bisa melaluinya. Dan di sini bukan hanya itu saja, Yesus mengingatkan satu panggilan tentang tujuan hidup, yaitu untuk kita bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan kita, bukan pemulihan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu tujuan hidup kita. Bahwa hidup kita sudah diberikan kuasa yang luar biasa untuk kita menjadi saksi. Khusus minggu ini kita akan membahas satu tema di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kita akan berikan judul menantikan janji Bapa. Beberapa minggu yang lalu firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dan murid-murid melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka tinggal di Yerusalem. Bersama-sama kita akan melihat di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, ini kisahnya di mana murid-murid sehabis mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, yaitu di Bukit Zaitun ini, mereka melakukan satu perjalanan, dikatakan di sini seperjalanan Sabat. Ini kira-kira 900 meter, karena hukum Yahudi waktu itu memberikan satu larangan di hari Sabat untuk mereka melakukan perjalanan lebih dari 900 meter. Ini kira-kira perjalanan mereka dari Bukit Zaitun ke Yerusalem sekitar 900 meter. Dan dalam perjalanan mereka ini mereka sampai ke suatu tempat dan kemudian mereka berkumpul di atas. Kalau ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah, di sini Lukas mau mengabsen ya, mendata akan murid-murid Tuhan Yesus. Ada beberapa murid sini yang disebutkan, ada Petrus dan Yohanes, ada Yakobus, ada Andreas, ada Filipus, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yakobus bin Alfius, ada Simon orang Selot, ada Yudas bin Yakobus. Masih kurang satu karena 12 murid. Yang satunya adalah Yudas, dan Yudas sudah mati. Dan di sini Petrus mengajak murid-murid yang lainnya, kalau dalam perikop selanjutnya di situ, untuk menggantikan posisi Yudas, dan mereka membuang undi, dan yang terpilih adalah Matias. Saudara, kalau berbicara tentang 12 murid, mengapa sih harus digantikan? 11 kan tidak apa-apa gitu. Karena ini memang sebagai julukan dari murid-murid ya. Mereka sudah ada satu nama, yaitu 12 murid Yesus. Ya, kalau bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 5, di situ Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus menampakkan, habis dari Kefas, mereka menampakkan pada 12 murid. Ini bahasa yang Paulus sampaikan di 1 Korintus bahwa jumlah mereka 12. Karena ini julukan mereka, walaupun kurang satu, sudah ada Yudas pada waktu itu. Tapi ini menjadi satu julukan. Ya, seperti yang grup band yang disukai anak-anak juga ya, BTS ya. BTS ya, jumlahnya ada 7. Kalau kurang akan diganti dengan yang lainnya. Gambarannya seperti itu, saudara. Dan hal untuk penggantian Yudas ke orang lain itu juga sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur. Dan juga Yesus juga pernah mengingatkan pada murid-muridnya, pada waktu Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Betapa pentingnya jumlah 12 ini bagi murid-murid, makanya digantikan. Dan Lukas di sini Lukas mendata jumlahnya 11 dan ditambahkan Matius. Saudara, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, di dalam sesuai dengan tema kita menantikan janji Bapa, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika mereka menantikan janji Bapa. Kalau kita melihat di ayat yang ke-14, di situ kita bisa melihat mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada 3 hal di sini yang dilakukan oleh murid-muridnya. Yang pertama adalah mereka bertekun. Kata bertekun berasal dari kata tekun yang artinya sungguh. Orang yang bertekun artinya menggambarkan orang yang mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan
sungguh-sungguh. Dan kita bisa melihat di sini para murid Yesus serta pengikutnya dalam menantikan kedatangan Roh Kudus melakukan doa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan berkonsentrasi. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, mereka kok bisa sampai bertekun dengan sungguh-sungguh? Apa sih yang mendorong mereka ini untuk mereka bisa bertekun dengan sungguh-sungguh? Kalau kita melihat ke belakang, di mana murid-murid mereka pernah mengalami kondisi di mana mereka ditinggalkan Yesus selama 3 hari. Ada satu perasaan yang mungkin buat mereka, benarkah Yesus hidup atau tidak ya? Ini yang menjadi pemikiran mereka. Dan dalam pemikiran yang seperti itu, Yesus menampakkan kepada murid-muridnya selama 40 hari, kepada murid-muridnya bahwa aku ini hidup. Ya, dia menunjukkan dirinya, dia juga menunjukkan juga tangannya bekas paku, juga ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah itu cukup buat murid-muridnya untuk benar-benar menyadari Yesus itu hidup? Walaupun sudah ditunjukkan tangannya, walaupun Yesus sendiri sudah mengatakan, ini loh aku hidup. Murid-murid masih banyak pertanyaan. Ya, orang yang mati bisa bangkit kembali, itu ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh murid-muridnya. Walaupun Yesus sudah menampakkan diri 40 hari, apakah itu yang mendorong murid-muridnya bisa untuk melakukan, mereka bertekun dalam satu tempat di Yerusalem? Apakah seperti itu? Saudara, jawabannya ada satu momen yang luar biasa kalau kita melihat di ayat yang keempat. Ini yang kemudian akan mendorong murid-muridnya untuk melakukan perintah Yesus untuk tinggal di Yerusalem dan bertekun di sana. Kita bisa melihat di sini ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ada kata ia makan bersama-sama dengan mereka. Dorongan, kebangunan rohani yang mendorong mereka untuk bisa bertekun bukan didapatkan dari satu KKR mungkin. Bisa saja Yesus pada waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, dia mengadakan satu KKR. Ada orang yang datang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang kerasukan bisa dilepaskan. Dalam peristiwa sebelum Yesus naik ke surga terjadi satu KKR yang luar biasa dan murid-murid dibangkitkan kembali imannya dan mereka melakukan doa untuk bertekun menantikan Roh Kudus. Bisa saja itu dilakukan oleh Yesus, tapi bukan itu yang dilakukan. Sesuatu yang menyentuh murid-muridnya untuk murid-muridnya bisa melakukan untuk bertekun adalah dikatakan di ending sebelum Yesus naik ke surga. Ada satu hal yang dilakukan Yesus dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa, yaitu ia makan bersama-sama dengan mereka. Ini berbicara tentang satu hubungan yang baik antara Yesus dengan murid-muridnya. Hubungan yang baik inilah yang mendorong murid-muridnya untuk melakukan perintah Yesus. Bukan bosi, tapi satu hubungan yang baik. Kita bisa membayangkan seorang bos yang tiba-tiba mengajak kita, ayo makan yuk, mau makan di mana? Tak traktir. Mau makan di layar atau di mana? Tak traktir. Oke bos, semuanya ikut makan semua. Mereka menikmati makanan sampai kenyang dan tiba-tiba bos berbicara, aku bisa minta tolong ya. Ini ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Tolong kerjakan ini ya. Ini penting sekali untuk dikerjakan. Bagaimana saudara dalam kondisi yang seperti ini? Pasti saudara akan melakukannya dengan senang hati. Karena ada satu hubungan yang baik ketika perintah itu disampaikan kepada karyawannya. Sama kondisinya pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, Yesus
ada satu hubungan yang baik dengan murid-muridnya. Ini yang mendorong murid-muridnya untuk mereka bertekun. Yesus mengingatkan kembali akan satu hubungan, ini loh aku. Bahkan dikatakan di situ, demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Yesus mengingatkan, loh benar toh, apa yang pernah tak sampaikan dulu, sekarang terjadi. Ada satu penyampaian dari hati ke hati dari Yesus ke murid-muridnya. Ada satu kedekatan yang luar biasa antara Yesus dan murid-muridnya. Itu yang membuat murid-muridnya menjadi bersemangat, terdorong untuk tekun menantikan janji Bapa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang mendorong saudara untuk tetap bertekun di dalam Tuhan, untuk menantikan janji Bapa? Hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Satu perasaan yang klik, yang terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang akan mendorong kita untuk kita senantiasa bisa bertekun di dalam kehidupan kita, sama seperti murid-murid pada waktu itu. Hal yang kedua saudara, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Yang kedua adalah sehati. Sehati artinya satu hati. Para rasul menyadari bahwa mereka terdiri dari berbagai macam latar belakang. Kalau kita melihat latar belakang dari para rasul di situ, mereka ada yang nelayan, ada yang dokter, ada yang pemungut cukai. Mereka dari berbagai macam latar belakang dan pekerjaan. Dan tentunya untuk sehati itu sesuatu yang sebenarnya tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena kalau kita melihat dalam perjalanan pelayan bersama dengan Yesus, murid-muridnya pernah mengalami yang namanya pertengkaran. Pernah mengalami yang namanya gondok-gondokan atau marah terhadap murid yang lain. Kalau kita melihat pada waktu di dalam Lukas 9:46 tentang siapa yang terbesar. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka bukan orang yang tenang-tenang, ya, mudah bersama-sama langsung sehat, tidak. Ada satu pertengkaran yang pernah timbul atas mereka untuk memperebutkan siapa yang terbesar. Bukan hanya itu saja, Yakobus dan Yohanes pernah membuat perkara di sini di mana mau minta request sama Yesus untuk duduk sebelah kiri dan kanan. Itu yang membuat murid-muridnya akhirnya menjadi marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Pernah terjadi satu perselisihan, permasalahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini Alkitab menceritakan bahwa murid-murid itu sehati. Indah bukan saudara? Dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam karakter yang mereka miliki, mereka bisa sehati. Hal yang kedua untuk menantikan janji Bapa adalah sehati. Biarlah ini ada atas saudara dan saya untuk kita belajar, untuk melepaskan, menaruh ego kita, untuk kita ambil bagian di dalam kesehatian. Di dalam ayat yang lain katakan dalam Mazmur 133 dikatakan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alangkah indahnya kalau saudara seiman memiliki satu kesehatian. Di sini dikatakan dalam Mazmur, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Kesehatian berbicara tentang hubungan kita dengan teman kita mungkin,
dengan sesama teman sepelayanan, atau juga bisa berbicara tentang keluarga. Hubungan antara suami dan istri, adakah satu kesehatian untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berjalan di dalam firman-Nya, untuk menggenapi tujuan Tuhan, dan mau menanggalkan egonya masing-masing untuk satu tujuan, yaitu sehati. Keluarga-keluarga yang demikian dikatakan tadi, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi keluarga-keluarga yang sehati. Mari kita mau belajar yang kedua ini, untuk kita mau menanggalkan ego kita masing-masing. Ayo, kita mau satu suara, kita mau sehati dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bergereja. Ayo kita mau satu suara, karena disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara, di dalam menantikan janji Bapa, dikatakan mereka berdoa bersama-sama. Doa adalah komunikasi antara umat Tuhan dengan Allah. Dalam doa itu, umat Tuhan menyampaikan satu permohonan, satu kerinduan harapan kepada Tuhan. Dan dalam doa juga ada satu pengakuan bahwa secara diri sendiri dia tidak berdaya, dia lemah, dia tidak mampu. Juga mengakui juga bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Itu ada di dalam doa. Dan murid-murid pada waktu itu mereka berdoa bersama-sama. Ya, bukan hanya 12 rasul itu, tapi juga bersama dengan dikatakan ada perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Bahkan di dalam ayat yang ke-15, pada hari-hari itu berdiri Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Mereka bersama-sama untuk berdoa. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Di awal tahun ini kita mau belajar untuk menyelaraskan apa yang menjadikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita secara bersama-sama. Dan kita bersyukur kita sudah mengawali tahun ini dengan ada panduan doa dan puasa. Bila ini menjadi satu momen yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk kita mau menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, dengan berdoa bersama-sama. Doa secara pribadi itu bagus ya untuk hubungan kita dengan Tuhan, tapi kita juga perlu doa bersama-sama. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku dan sepakat, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita mau belajar untuk membangun satu mezbah keluarga di dalam keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak. Kita mulai tahun ini dan kita jalani tahun ini untuk berdoa bersama-sama. Disitulah janji Bapa akan semakin jelas di dalam kehidupan kita. Di dalam menantikan janji Bapa, ada 3 hal tadi yang perlu kita lakukan. Kita mau belajar dari murid-muridnya. Yang pertama apa tadi? Bertekun. Yang kedua adalah sehati. Yang ketiga adalah berdoa bersama-sama. Saudara, biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk kita terus terarah tentang janji Bapa. Kalau pada waktu itu murid-muridnya mereka menantikan janji Bapa adalah turunnya Roh Kudus. Dan buat kita Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kita nantikan janji Bapa, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita mau menantikan itu, dan masih banyak janji-janji yang lainnya kalau kita membuka di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita baca masih banyak janji yang lainnya ketika kita membacanya. Banyak janji di situ
yang Tuhan akan genapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kuncinya tadi ada 3, tekun, sehati, dan berdoa bersama-sama. Biarlah ini boleh mengingatkan kita bersama-sama untuk memulai tahun ini di bulan Januari ini untuk kita terus menanti-nantikan janji Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menantikan janji-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk kami terus bertekun Tuhan. Ajarkan kami untuk kami hidup sehati sepikir. Dan ajarkan kami Tuhan untuk kami senantiasa Tuhan. Tidak hanya sendiri tapi kami bersama-sama dengan seluruh keluarga. Dengan seluruh teman-teman kami. Kami menaikkan doa bersama-sama. Karena itulah kekuatan kami untuk menantikan janji Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Engkau tahu yang menjadikan pergumulan kami masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami percaya Tuhan akan ada satu janji yang akan digenapkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan kami karena Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Karena waktu yang ada Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bersama-sama kita akan mohon berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan akan terus mengangkat Engkau. Tuhan akan menyinari wajah-Nya dan memberikan Engkau sukacita. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Jesus, you're